Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nani Mulyania, guru biologi pada SMA Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat adalah bagian dari metabolisme tubuh, yaitu proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Katabolisme pada makhluk hidup terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam piruvat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Nah, inilah gambar glikolisis. Alur tersebut adalah 10 tahapan proses glikolisis. Dari jalur tersebut terlihat bahwa setiap proses perubahan molekul dibantu oleh enzim agar dapat terjadi proses glikolisis. Proses glikolisis dapat diringkas dalam reaksi. Bisa kita lihat, ini reaksi glikolisisnya. Kemudian NAD adalah koenzim yang berguna dalam penerimaan elektron, kemudian direduksi menjadi NADH yang merupakan pembawa elektron. Setelah melewati glikolisis, dari glikolisis dihasilkan 2 asam piruvat. Kemudian asam piruvat itu akan masuk ke dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Asam piruvat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim piruvat dehidrogenase untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. NAD diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi, yaitu NADH. Nah, ini gambar dekarboksilasi oksidatif, juga dengan reaksinya, reaksi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam piruvat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidatif disebut dengan reaksi transisi atau reaksi antara. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Setelah dekarboksilasi oksidatif kemudian masuk ke suatu siklus, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam jalur tertutup. Siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap dan tiap tahapnya dibantu oleh 8 enzim yang berbeda. Molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransfer energinya ke rantai transport elektron. Nah, ini gambar siklus Krebs yang terdiri dari 8 tahapan dengan dibantu oleh 8 enzim yang berbeda-beda. Molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransfer energinya ke rantai transport elektron. Rantai transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria, sehingga rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH.
Rantai transfer elektron berlangsung di dalam krista atau membran dalam mitokondria. Rantai transfer elektron berlangsung dalam setiap tahap katabolisme sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme, yaitu 30-32 ATP. Nah, ini gambar rantai transfer elektron yang terjadi di dalam membran dalam mitokondria atau di krista. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.